Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bacaan yang dianggap sulit yang terdapat di juz 18. Kalau seandainya kita mendapati nanti ayat yang panjang, di situ tidak ada tanda waqaf, walaupun ada tapi sedikit, maka huruf berikut ini bisa kita jadikan sebagai tempat berwaqaf dan ibtidah. Yang pertama hatta, artinya sehingga atau sampai. Yang kedua illa, kecuali. Nampak hatta dengan illa langsung berhenti pada dua huruf ini. Di mana mengulangnya? Ulang kembali dari hatta dan illa. Summa artinya kemudian. Fa maka, wa dan iz ketika, idza jika, au atau. Nampak huruf ini? Maka berhentilah pada kalimat yang berada sesudahnya. Nampak summa, lihat kalimat sesudahnya. Berhenti pada kalimat tersebut. Di mana mengulang kembali? Mulailah baca kita lagi dengan baca huruf summa, fa, wa, iza, au. Supaya tidak ragu, mari kita lihat juz 18. Bacaan sulit yang pertama terletak di ayat 14 surat Al-Mu'minun. Di sini tanda waqaf baru kita jumpai pada baris yang terakhir. Jadi solusinya supaya kita tidak salah berhenti dan memulai, huruf yang kita jelaskan tadi bisa kita jadikan sebagai pedoman. Salah satunya fa, artinya maka. Kita berhenti pada kalimat yang berada sesudahnya dan memulai kembali dari fa. Di sini juga bisa ada lagi fa. Di sini juga ada fa. Coba kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا. Kembali ulang dari fa. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا. Ulang kembali dari fa. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا. Ulang kembali dari fa. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bacaan sulit yang kedua terdapat di ayat 38 surat Al-Mu'minun. Di sini ada huruf nun kecil yang dinamakan dengan nun wiqayah. Dia terletak di bawah huruf alif. Dia sudah dibantu dengan baris kasroh. Cara membacanya, nun kecil ini yang sudah berbaris kasroh langsung kita masukkan ke huruf fa sukun. In huwa illa rajulun iftara ala Allahi kadhiba. Niftara. Bacaan sulit yang ketiga terletak di ayat 41. Di sini ada fathatain, tepatnya pada huruf hamzah. Cara berwaqaf di sini karena kebetulan di sini ada waqaf jim, maka hamzah ini mesti kita hilangkan salah satu barisnya. An menjadi a. Kemudian kita panjangkan dua harokat atau dua ketukan. Faja'alnahum ghutha'a. Bacaan sulit yang keempat terletak di ayat 46. Di sini ada bulat lingkaran di atas huruf alif. Ini namanya sifir mustadir. Dia menghilangkan tanda panjang. Sehingganya lam ini dibaca pendek. Salah kalau dibaca wa malaihi, nggak boleh. Yang betul itu adalah lam ini kita pendekkan. Wa malaihi, wa malaihi. Bacaan sulit yang kelima terletak di ayat 52. Di sini ada kembali tanda bulat, tapi bukan bulat lingkaran, tapi bulat lonjong. Bulat lonjong dinamakan dengan sifir mustatil. Bedanya dengan bulat lingkaran, kalau bulat lingkaran mau berwaqaf, mau berwasol tetap dibaca pendek. Tapi kalau bulat lonjong, dia kalau kita berwasol, melanjutkan bacaan sama-sama dengan bulat lingkaran, sama dipendekkan. Jadi nun dibaca pendek.
Wa ana rabbukum. Tapi kalau berwakaf di sini, maka dia harus dipanjangkan karena dia bulat lonjong. Harus dipanjangkan 2 harokat. Wa ana. Tapi karena kebetulan di sini tidak ada tempat berwakaf, maka kita berwasal saja. Sehingga dia sama-sama dipendekkan. Wa ana rabbukum fattaqun. Bacaan sulit yang keenam terletak di ayat 97. Di sini ada huruf lam yang berharakat sukun berjumpa dengan ro yang bertasydid. Di sini terdapat hukum bacaan idgham mutaqaribain. Hurufnya, makhraj dan sifatnya saling berdekatan. Maka cara membacanya, lam ini harus kita gabung ke dalam huruf ro. Cara mudahnya, kita langsung meloncatkan bacaan huruf qaf yang dhamma kepada huruf ro. Salah kalau dibaca wa qul rabbi, nggak boleh. Yang betul itu wa qur rabbi. Bacaan sulit yang ketujuh terdapat di ayat 106. Di sini ada huruf dhad yang di atasnya ada tanda bendera. Setelahnya ada huruf lam yang bertasydid. Cara bacanya, dhad ini dipanjangkan 6 harokat atau 6 ketukan kemudian ditasydidkan kepada huruf lam. Karena di sini terdapat hukum bacaan mad lazim mustaqal kilmi. Bacaan sulit yang ke-8 terletak di ayat 113. Di sini ada huruf ain yang memakai tanda bendera lagi, disambut oleh huruf dal yang bertasydid. Cara bacanya sama, dipanjangkan 6 harokat dulu ainnya atau 6 ketukan, baru ditasydidkan kepada huruf dal. Fas'alil 'adin. Bacaan sulit yang ke-9 terletak di ayat 116. Di sini ada waqaf jim, maka kita boleh berhenti di sini. Cara berwaqafnya, qaf kita sukunkan, sebelum kita pantulkan bunyi qalqalanya, kita tahan dulu selama 2 detik. Fata'ala Allahul malikul haqqa. Haqqa. Itu cara berwaqaf kalau huruf qalqalanya pakai tasydid. Kemudian di sini ada huruf waw yang berharakat fathah. Di atasnya juga ada waqaf jim. Kita boleh berwaqaf di sini. Sehingganya waw ini kita sukunkan dan ha yang berada sebelumnya kita panjangkan selama 2 harokat. Karena sini sudah menjadi mad waw jadinya. La ilaha illahu. Bacaan sulit yang ke-10 terletak di surat An-Nur ayat yang kedua. Di sini ada huruf mim kasroh, setelahnya ada huruf alif. Ini bukan tanda panjang, jadi mim ini nggak boleh dipanjangkan. Salah kalau dibaca mi'ata jaldah, nggak boleh. Mim ini yang kasroh ini boleh dipanjangkan kalau setelahnya ada ya sukun. Sekarang bukan ya sukun tapi alif, maka dia dibaca pendek. Mi'ata jaldah. Mi'ata jaldah. Bacaan sulit yang ke-11 terletak di ayat ke-8 surat An-Nur. Di sini ada huruf hamzah yang dempet dengan waw. Setelahnya ada huruf alif. Yang kita baca itu adalah huruf hamzah. Kemudian alif ini bukan tanda panjang buat hamzah ini. Karena hamzah dhamma ini dia bisa dikatakan panjang nanti kalau berjumpa dengan waw sukun. Di sini dia jumpa dengan alif. Maka sama dengan yang tadi kita baca pendek. Wa yadra'u anhal 'adzab. Wa yadra'u an. Jadi dibaca pendek hamzahnya. Bacaan sulit yang ke-12 terletak di ayat 11 surat An-Nur. Di sini ada lagi hamzah yang dempet dengan huruf lain, yaitu dengan huruf ya yang tidak punya titik dan baris. Maka yang kita baca tetap huruf hamzah. Baris kasrotain atau 2 di bawah ini adalah punya hamzah. Kemudian di sini ada bentuk huruf mim yang agak berbeda, ini tetap dibaca mim. Jadi cara bacanya likulli imri'im minhum. Kemudian di sini ada waqaf jim, maka kita boleh untuk berhenti. Cara berwaqaf di sini huruf mim kasroh kita sukunkan sehingga bacanya minal ism. Setelah baca is kita kasih vokal huruf mim. Ism, ism. Bacaan sulit ke-14 terdapat di ayat 31 surat An-Nur. Di sini akan kita jumpai banyak sekali huruf nun yang bertasydid ketika kita berwaqaf.
Cara berwakafnya, kita sukunkan huruf nun dan kita kasih bunyi dengungan selama 2 harokat atau 2 ketukan. Zinatihin, hin. Nah, itu cara berwakaf pada huruf nun yang bertasydid. Kemudian di sini juga ada huruf waw kosong, tidak punya harokat. Ianya juga. Maka kita tinggalkan saja. Dia punya fungsi dalam bahasa Arab, tapi dalam bacaan kita tidak kita baca. Ghairi ulil irbati, ulil irbati. Jadi enggak boleh dipanjangkan. Bacaan sulit ke-14 terdapat di ayat 39 surat An-Nur. Di sini kita kembali jumpai hamzah yang fathatain. Cara berwaqaf, kita hilangkan salah satu harokat dan kita panjangkan 2 harokat. Bacaan sulit ke-15 terdapat di ayat 41 surat An-Nur. Di sini ada huruf shad yang fathah berdiri, di atasnya ada bendera, disambut oleh huruf fa yang bertasydid. Cara bacanya, shad kita panjangkan 6 harokat atau 6 ketukan baru ditasydidkan. Karena sudah menjadi mad lazim mutsaqqal kilmi. Wa tayru Bacaan sulit yang ke-16 terletak di ayat 45 surat An-Nur. Di sini ada huruf dal yang memakai bendera lagi disambut oleh huruf tasydid. Ini mad lazim mutsaqqal kilmi. Panjangkan dulu 6 harokat atau 6 ketukan baru ditasydidkan kepada ba. Kemudian di sini ada lagi hamzah. Tadi fathatain baris 2 di atas. Sekarang kasrotain 2 di bawah. Apakah sama bacanya dengan yang tadi? Enggak sama. Kalau dia kasrotain baris 2 di bawah, pokoknya selain fathatain lah barisnya. Maka dia harus dihanguskan semuanya. Jadi salah kalau dibaca ma'i, nggak boleh. Dia harus hangus semua baris. Dabbatim mimma. Nah, jadi hangus semuanya. Bacaan sulit yang ke-17 terletak di surat Al-Furqan ayat yang kedua. Di sini ada huruf nun kecil yang terletak di bawah huruf alif. Ini namanya nun wiqayah. Cara bacanya ada 2. Yang pertama, kita mesti menggabung dulu dengan ayat yang pertama atau dengan huruf yang berada sebelumnya. Ketika kita menggabung, maka yang kita baca adalah nun wiqayah. Dia mesti berbaris kasroh dengan vokal atau baris ni. Barisnya di bawah. Huruf alif abaikan saja. Kemudian huruf yang berada sebelumnya itu, kalau dia berbaris double, berbaris 2, harus dihilangkan salah satu. Naziron menjadi naziro. Tanda panjang juga harus dihilangkan. Jadi cara baca pertama adalah nazironilladzi. Ro-nya dibaca pendek. Cara baca kedua, kita nggak usah gabung dengan ayat pertama, biarkan dia sendiri-sendiri. Jadi yang kita baca adalah huruf alif, karena prinsipnya nun kecil ini sebagai jembatan. Sekarang kita nggak gabung, maka kita buang saja dia. Yang kita baca adalah huruf alif. Karena alif berdekatan dengan lam, maka baris alif yang kosong ini adalah baris fathah, baris di atas. Alladzi lahu. Sedangkan bacaan yang pertama tetap kita baca dengan mad iwad. Kalau seandainya berwaqaf, nadhira, dipanjangkan 2 harokat. Jadi sahabat Quran bisa pilih yang pertama atau yang kedua. Bacaan sulit yang ke-18 terletak di ayat 4 surat Al-Furqan. Di sini ada huruf nun kecil. Di sini sudah dibantu barisnya dengan baris kasroh. Cara bacanya kita langsung gabung dengan huruf fa yang berharakat sukun. Illa ifku niftarahu. Jadi itulah bacaan sulit yang terdapat di juz 18. Semoga bermanfaat dan kita makin semangat dalam tadarus Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.